wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahra Humaira, NIM 20900.279, yang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rumah Sehat Lebih Baik. Pada suatu hari, hiduplah di suatu desa keluarga yang sangat baik. Di rumah tersebut, dalamnya ada seorang ayah, ibu, dan anaknya. Ayah yang bernama Rama, ibu yang bernama Ayu, dan anak yang bernama Tuti. Dan di keluarga itu mempunyai tugasnya masing-masing. Lalu tugas sang ayah hanya mencari nafkah. Ibu membersihkan rumah, pekerjaan rumah, dan anak bersekolah. Keluarga tersebut sangatlah rajin, hidup sehat, bersih, dan mempunyai rumah yang sangat sehat. Di keluarga tersebut selalu menjaga kebersihan, selalu makan buah, dan selalu rajin membersihkan bak mandinya dari jentik-jentik nyamuk. Tetapi di keluarga tersebut mempunyai seorang anak yang sangatlah jorok. Ia juga sering menghamburkan barang-barangnya, dan anaknya tidak pandai akan kebersihan. Ia malas sekali bersih-bersih rumah. Ia hanya tahu menghamburkan barang-barangnya. Ia kalau makan ciki membuang sampah di tempat tidurnya. Ia tidak membuang sampah langsung di tempat sampah. Maka kedua orang tuanya melihat kejadian itu, kedua orang tuanya menegurnya dan menasihati bahwa kita harus hidup sehat. Kita harus menciptakan rumah yang sehat, karena sehat sangatlah berharga. Karena sehat itu mahal. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus selalu membersihkan rumah kita. Tetapi anak selalu membantah perkataan orang tua. Ia tidak mau membantu kedua orang tuanya membersihkan rumahnya, dan akhirnya orang tuanya hanya bisa melihat anaknya yang sangat jorok itu. Dan pada esokan harinya, sang anak sedang bermain dengan teman-temannya di luar. Lalu beberapa jam kemudian, anak pun datang dan ia mengatakan kepada ibunya, Ibu, aku mau makan. Dan ibunya mengatakan, iya nak, ada makanan di atas meja. Dan anaknya pun langsung makan sehabis dari luar. Dan ibunya pun menegur, nak, kalau kita habis dari luar, hendaknya mencuci tangan terlebih dahulu, cuci kaki, dan mengganti pakaian sehabis dari luar, karena kita tidak dapat melihat kuman yang menempel di tubuh kita, di tangan kita. Dan anaknya pun tidak menghiraukan perkataan sang ibu. Dan anaknya pun marah dan mengatakan, Ibu, tidak usah menasihati aku, karena aku sudah besar. Lalu sang ibu pun terdiam melihat anaknya bersikap seperti itu. Lalu sang anak melanjutkan makanannya. Dengan sangat lahap ia pun makan tanpa mencuci tangan. Beberapa hari kemudian, anak pun sakit. Merasa badannya sakit semua, flu, demam. Ia pun mengatakan, Ibu, badan saya sakit, saya flu, saya demam. Dan ibunya pun mengatakan bahwa itulah akibat jika kita tidak menjaga kesehatan kita. Kita makan tidak mencuci tangan dari luar, karena itu akan masuk kuman di mulut kita. Makanya ibu mengatakan kepada kamu itu agar kamu bisa terhindar dari penyakit. Kan
Kalau sudah begini, kamu juga yang akan terkena penyakit. Akhirnya, anaknya pun sadar bahwa ibu dan ayah menasihati kita itu maksudnya adalah baik untuk kesehatan kita, bukan hanya semata-mata menasihati saja. Dan kita harus selalu hidup sehat dan bersih agar kita tidak gampang terkena penyakit. Anak juga mulai paham mengapa selama ini kedua orang tuanya menasihatinya. Membersihkan kamar, rajin mencuci tangan, membersihkan sehabis dari luar. Dan anaknya pun sadar bahwa itu bersih, nyaman, dan sehat adalah sesuatu yang sangat mahal. Rumah yang sehat adalah cerminan kita, hidup kita. Jadi, pembelajarannya adalah rumah yang sehat, bersih, indah, dan nyaman adalah bagaimana cerminan pribadi seseorang. Terima kasih, itulah cerita rumah sehat lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.